Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai koloid. Dan sub materi yang akan kita pelajari, yang pertama jenis koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Coba teman-teman perhatikan, gambar-gambar berikut ini pasti sering teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Apakah teman-teman tahu bahwa mayonaise, margarin, es krim, susu, keju, dan juga santan termasuk contoh dari koloid? Agar teman-teman lebih memahami, mari kita belajar mengenai materi koloid. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai koloid, terlebih dahulu teman-teman harus tahu ya apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Sistem dispersi terdiri dari zat terlarut atau disebut fase terdispersi dan zat pelarut atau fase pendispersi. Misalnya saja air susu. Zat terlarut berupa susu bubuk dan zat pelarut berupa air. Nah, sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih, di mana ukuran partikel larutan yaitu lebih kurang 100 nanometer. Contohnya air yang ditambahkan gula, jika diaduk ternyata tidak terjadi pengendapan dan tidak bisa dipisahkan. Pada air gula memiliki satu fase, yaitu zat pelarut yang mendispersi zat terlarutnya sehingga air gula tidak dapat disaring. Koloid adalah campuran yang ukuran partikelnya berada pada rentang antara suspensi dan larutan. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Contohnya, campuran susu bubuk dan air, lalu diaduk secara merata dan didiamkan, maka akan terlihat putih keruh dan bercampur secara homogen. Namun, jika air susu diamati dengan menggunakan mikroskop ultra, maka akan tampak campuran secara heterogen dan memiliki dua fase, yaitu zat pelarut dan zat terlarut, sehingga dapat disaring dengan membran semi-permeabel. Suspensi adalah campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Ukuran partikel suspensi yaitu lebih dari 100 nanometer. Contohnya adalah air dan bubuk kopi yang dicampur kemudian diaduk secara merata lalu didiamkan, maka akan terlihat seperti endapan di bawahnya yang bercampur secara heterogen pada air kopi ini. Terdapat dua fase, yaitu zat pelarut dan zat terlarut, sehingga dapat disaring menggunakan membran semi-permeabel. Jadi, sekarang teman-teman pahamkan bahwa koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dikatakan larutan bukan, dikatakan suspensi juga bukan. Biasanya koloid ditandai dengan warna yang keruh, tetapi tidak ada endapan dan tidak dapat disaring. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Jenis-jenis koloid ini terbagi menjadi tiga, yaitu sol dengan fase terdispersi berupa padat, emulsi dengan fase terdispersi berupa zat cair, dan buih fase terdispersinya berupa gas. Sol merupakan jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa padat dan medium pendispersinya berupa zat padat, cair, dan gas. Jika dalam medium pendispersi berupa padat, maka jenis koloid berupa sol padat. Contohnya intan dan gelas berwarna. Sedangkan dalam medium pendispersinya cair, maka jenis koloidnya adalah sol. Contohnya cat, tinta, dan tanah liat. Dan jika dalam medium pendispersi berupa gas, maka jenis koloidnya adalah aerosol padat. Contohnya adalah asap kendaraan dan debu. Kelompok koloid kedua adalah emulsi. Emulsi adalah jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa cair dan medium pendispersinya berupa padat, cair, dan gas. Emulsi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu ada emulsi padat, emulsi, dan aerosol cair. Contohnya yaitu keju, mentega, dan juga jelly. Sedangkan contoh dari emulsi yang merupakan medium pendispersinya cair adalah susu, mayonaise, dan es
koloid yang memiliki fase terdispersi gas dan medium pendispersinya berupa padat dan cair. Berdasarkan medium pendispersinya, buih dikelompokkan menjadi dua, yaitu buih padat dan buih cair. Contoh dari buih padat yaitu styrofoam dan contoh dari buih cair adalah sabun. Ternyata ada fakta yang lebih menarik lagi loh tentang koloid. Kenapa koloid mempunyai sifat yang khas? Yang diantaranya, yang pertama efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika seberkas cahaya diarahkan ke larutan cahaya, akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Kemudian ketika seberkas cahaya diarahkan pada koloid, cahaya akan dihamburkan dan partikel terdispersinya tidak akan tampak. Sedangkan pada suspensi, cahaya akan dihamburkan tetapi partikel terdispersinya dapat terlihat sangat jelas. Selanjutnya, contoh efek Tyndall. Contoh efek Tyndall yaitu ketika di bioskop, sorot lampu proyektornya akan tampak jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas. Hal ini karena adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel asap rokok yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor menjadi berkurang. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak patah-patah atau gerak zigzag partikel koloid yang terus-menerus terjadi karena tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul helium terhadap partikel koloid. Gerak Brown pada sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya. Peristiwa inilah yang menyebabkan koloid menjadi tidak stabil dan tidak mengendap, meskipun didiamkan dalam waktu lama. Dalam suspensi tidak terjadi gerak Brown karena ukuran partikel cukup besar sehingga tumbukan yang di dalamnya seimbang. Contoh gerak Brown yaitu susu. Selanjutnya yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik dan dapat digunakan mendeteksi muatan partikel koloid. Jika sepasang elektroda dimasukkan ke dalam sistem koloid, partikel koloid bermuatan positif akan menunjukkan elektroda negatif atau katode dan partikel koloid yang bermuatan negatif akan menunjukkan elektroda positif atau anode. Efek elektroforesis sering dimanfaatkan dalam identifikasi atau tes DNA jenazah. Yang keempat adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid dan terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan di permukaan koloid yang cukup tinggi. Selanjutnya, pada sistem koloid FeOH 3 kali bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Kemudian sistem koloid AS2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2-. Nah, adsorpsi ini dapat diaplikasikan pada penjernihan air dengan tawas. Nah, selanjutnya yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengumpalan pada koloid. Pengumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang besar. Contoh dari koagulasi ini adalah telur yang direbus hingga membeku. Yang keenam adalah dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dengan menghilangkan ion-ion penggangguan menggunakan kantong yang terbuat dari selaput semi permeabel. Proses dialisis yaitu dengan memasukkan koloid ke dalam kantong selaput semi permeabel. Selaput ini hanya dapat melewatkan molekul-molekul air dan ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat lewat. Jika kantong berisi koloid dimasukkan ke dalam sebuah tempat berisi air yang mengalir, maka ion-ion pengganggu akan menembus selaput bersama dengan air. Dialisis biasanya dapat diaplikasikan pada proses pencucian darah yang ginjalnya atau alat dialisis di dalam tubuh tidak berfungsi lagi. 7. Koloid Liophil dan Liophil. Koloid Liophil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik pendispersi atau mediumnya sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan koloid Liophil merupakan partikel dengan zat terdispersinya yang tidak bisa menarik pendispersi mediumnya dan cenderung encer. Contoh dari koloid Liophil adalah agar-agar, sedangkan koloid Liophil adalah mayones. 8. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi.
sistem yang ditambahkan pada sistem koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Contoh koloid pelindung adalah gelatin, di mana gelatin dimanfaatkan untuk pembuatan es krim agar mencegah pembuatan kristal es kasar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cara dispersi. Dispersi dipakai untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara dispersi artinya mengubah partikel kasar menjadi partikel halus. Ada tiga cara dispersi, yaitu yang pertama cara mekanik, yaitu di mana partikel-partikel besar dihaluskan kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Yang kedua cara peptisasi, yaitu proses dispersi dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Yang ketiga cara Boussard grading, yaitu gabungan antara cara dispersi dan kondensasi dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid selogam. Secara mikroskopik, partikel belerang yang sudah halus kemudian dicampur dengan air lalu diaduk dan akan terlihat partikel-partikel kecil di dalam campuran tersebut. Pembuatan sol belerang dengan penumbukan merupakan salah satu pembuatan koloid dengan cara dispersi. Proses pembuatan koloid yang kedua dengan cara kondensasi. Cara kondensasi dipakai untuk mengubah partikel dalam larutan menjadi partikel koloid. Cara kondensasi artinya mengubah partikel zat halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Ada 4 cara kondensasi, yaitu yang pertama reaksi hidrolisis, yaitu reaksi suatu zat dengan air. Yang kedua reaksi oksidasi atau redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Yang ketiga penggantian pelarut, yaitu reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Dan yang keempat dekomposisi rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Secara mikroskopik melalui reaksi kimia, ketika larutan sulfur dioksida dialiri gas hidrogen sulfida, maka partikel pada larutan sulfur dioksida akan bergerak, kemudian bergabung menjadi molekul air dan unsur belerang. Pembuatan sol belerang melalui reaksi oksidasi reduksi termasuk salah satu pembuatan sistem koloid dengan cara kondensasi. Penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari yang pertama pada bidang industri. Pada bidang industri contohnya adalah karet, pewarnaan kain, pemurnian gula, cat, dan pemurnian air. Kemudian pada bidang makanan contohnya yaitu susu, keju, dan juga santan. Lalu pada bidang farmasi contohnya adalah pensilin dan minyak ikan. Nah, pada bidang kosmetik dan perawatan tubuh contohnya krim wajah, pelembab badan, pasta gigi, dan sabun. Berikut ini rangkuman mengenai materi sistem koloid.